Hai semuanya, selamat datang di podcast Desain Kita. Tempat di mana kita, para siswa di kafe, ngobrol santai tentang dunia desain, kehidupan sekolah, dan masa depan. Gua Yuga, dan hari ini kita bakal bahas topik yang cukup serius tapi penting banget, yaitu menghadapi dunia kerja. Dan hari ini gue nggak sendirian nih, udah ada bareng gua di sini teman gua sekaligus desainer muda berbakat. Siapa lagi kalau bukan Alif? Apa kabar, Alif? Halo Yuga, alhamdulillah baik banget. Senang banget akhirnya bisa nongol juga di podcast ini. Mantap. Nah, langsung aja ya, Lip. Kita kan sama-sama kelas 12 jurusan DKV. Udah makin deket ke akhir masa sekolah. Lo sendiri udah kepikiran belum setelah lulus mau ngapain aja? Udah mulai sih, walau masih galau juga, tapi gua condong pengen langsung kerja atau freelance dulu sambil nabung. Kalau ada rezekinya lanjut kuliah di KP, biar makin matang skillnya. Wah, menarik. Jadi lo udah kepikiran langsung terjun ke dunia kerja ya? Tapi jujur, banyak teman-teman kita yang masih ngerasa takut tuh kayak, gue siap gak sih buat kerja di dunia nyata? Menurut lo kenapa sih banyak anak DKV takut masuk dunia kerja? Menurut gua karena kita kebanyakan mikir kalau dunia kerja itu keras, tapi penuh saingan dan harus perfect. Padahal enak juga dunia kerja itu tempat kita belajar juga. Yang penting tuh bukan jago banget, tapi siap buat berkembang dan adaptasi. Nah, bener banget tuh. Tapi ngomong-ngomong soal dunia kerja, sebagai anak DKV, lo sendiri ngerasa skill apa yang wajib kita punya biar bisa bersaing? Kalau dari sisi teknis yang jelas kita harus bikin software kayak Photoshop, Ilustrasi atau After Effects. Tapi juga jangan lupa skill non teknis kayak komunikasi kerja tim dan cara kita ngasih solusi visual. Misalnya kita bukan cuman disuruh bikin poster, tapi juga gimana poster itu bisa nyampein pesan yang efektif. Wah, itu insight yang penting banget sih. Nah, ini nih, banyak juga yang nanya. Gua belum punya pengalaman, tapi belum pernah kerja. Terus gimana sih cara mulainya? Lo sendiri awalnya mulai dari mana, Lip? Kalau gua mulai dari hal yang kecil dulu, bro. Kayak ikut lomba desain, bantuin teman-teman bikin logo buat usaha kecil-kecilan. Terus upload kayak gua ke Instagram, dari situ mulai ada. Yang terus ditawarin project freelance kecil-kecilan. Wih, keren. Jadi mulai dari lingkungan sekitar dulu ya. Jangan nunggu siap banget baru mulai. Excited kalau nunggu siapa yang nggak akan mulai-mulai. Sempurna itu bonus, yang penting jalan dulu. Nanti sering waktu kita belajar dan berkembang. Setuju banget tuh. Nah, menurut lo penting gak sih kuliah lagi setelah lulus SMK atau SMA? Soalnya banyak yang bilang, ah DKV mah bisa kerja langsung. Menurut gua sih tergantung tujuan masing-masing sih. Kalau pengen bangun karir profesional, kuliah bisa bantu banget mengembangkan konsep berpikir desain. Tapi kalau lu sudah punya relasi dan proyek di jalan kerja langsung juga bisa. Intinya tahu arah sendiri dan jangan ikut-ikutan. Wise banget jawabannya, Lip. Lo sendiri sekarang lagi nyiapin apa aja nih buat masa depan lo? Kalau gua lagi nyusun portofolio digital, nyari tempat magang, terus belajar tools baru juga. Kadang nguli Figma, kadang main Blender, dan dikit-dikit pokoknya biar nggak stuck di skill di situ saja. Multi skill ya, mantap. Terakhir nih, ada gak sih pesan buat teman-teman kita yang masih bingung atau takut masuk di dunia kerja? Pesan gue simpel saja, jangan takut gagal. Gagal itu proses. Dunia kerja nggak nuntut lo jadi sempurna, tapi mau berkembang. Mulai dari yang lo punya, bangun portofolio, juga attitude dari terus belajar. Dan ingat, sebagai anak DKP kita punya kekuatan untuk menyampaikan ide lewat visual. Gunakan itu sebaik mungkin. Keren banget. Thank you banget ya, Lip. Udah bagi pengalaman dan motivasi. Semoga teman-teman yang dengerin jadi makin semangat ya. Amin. Thanks juga udah ngajak ngobrol di podcast ini. Keren banget juga bikin ruangan ngobrol buat anak-anak DKP. Sama-sama. Oke teman-teman.
itu dia obrolan kita bareng Alif soal menghadapi dunia kerja sebagai anak TKV. Jangan lupa, apapun jalur yang kalian pilih nanti, kerja, kuliah, freelance, yang penting konsisten, semangat, dan jangan berhenti belajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Yuga dan salam kreatif dan tetap berkarya.